Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kakak mau ngelanjutin bab limit yang kemarin ya. Nah sekarang kakak mau ngelanjutin dari nomor 8 sampai nomor 15. Langsung aja kita ngebahas soal nomor 8. Di sini SBMPTN 2017. Limit X mendekati 0, tangen X ditambah X sekan X dikurang sin X dikurang X per X pangkat 3 cos X ya. Ini kakak lapin nulisnya limit X mendekati 0, si sin X nya pindahin ke kiri aja ya. Ini jadi tangen X dikurang dengan sin X. Ini langsung dipecah jadi dua nih, dibagi dengan X pangkat 3 cos X ditambah limit X mendekati 0, X sekan X dikurang X dibagi dengan X pangkat 3 cos X ya. Nah terus tangen X dikurang dengan sin X itu sama dengan sin dibagi dengan cos dikurang sin X dibagi dengan 1. Samain penyebutnya dengan cara kali silang. 1 dikali sin X itu sin X dikurang sin X dikali cos X itu sin X cos X dibagi dengan cos X dikali 1. Ini cos X ya. Jadi sama dengan sin X nya kita keluarkan jadi sin X buka kurung 1 dikurang cos X dibagi dengan cos X ya. Sin X dibagi dengan cos X itu sama dengan tangen X, sedangkan 1 dikurang cos X itu harus hafal rumusnya. Rumusnya itu 2 sin kuadrat setengah X ya. Nah untuk yang X sekan X dikurang dengan X itu sama dengan X nya kita keluarin buka kurung, sekan itu kebalikan dari 1 per cos X ya, dikurang dengan 1. Jadi sama dengan ini samain penyebutnya. Jadi 1 dikali 1 itu 1 dikurang 1 dikali cos X itu cos X dibagi dengan cos X dikali 1 itu cos X ya. Nah ini sama dengan X buka kurung 1 dikurang cos X itu 2 sin kuadrat setengah X ya dibagi dengan cos X ya. Jadi limitnya itu X mendekati 0. Untuk tangen X dikurang sin X kakak tulisnya tangen X dikali dengan 2 sin kuadrat setengah X. Kakak nulisnya 2 kali aja ya. Di sini sin setengah X dikali dengan sin setengah X dibagi dengan ini kan X pangkat 3 ya. Jadi nulisnya ada 3 tuh, X, di sini X, di sini X, tersisa 1 dibagi cos X. Ditambah limit X mendekati 0, X sekan X dikurang X itu tulisnya X buka kurung 2. Oh iya, kuadrat itu nulisnya 2 kali lagi nih, sin setengah X sin setengah X ya dibagi dengan X pangkat 3. Oh ya ini ada cos X sedangkan ini juga ada cos X ya, jadi cos kuadrat X ya. Sama dengan ini boleh dicoret ya. Kalau untuk limit X mendekati 0 untuk trigonometri, tangen dan sin itu langsung bisa dicoret. Ini coret coret, ini coret coret coret, ini coret dicoret ya. Jadi sama dengan 2 dikali dengan setengah dikali dengan setengah dikali dengan 1 per cos 0 ditambah, oh ya ini juga bisa dicoret ya, ini coret ini coret jadi X pangkat 2 nanti. Nah ini kakak bisa tulis 2 dikali dengan setengah kali dengan setengah, ini kan X nya kuadrat ya, berarti ini per 1 ini per 1. Ingat ya, kalau limit X mendekati 0 untuk trigonometri itu bisa langsung dicoret, sinnya bisa langsung dicoret ya. Berarti ini dikali dengan 1 per cos 0 kuadrat sama dengan ini dicoret coret coret ya, ini juga bisa dicoret ya, coret coret jadi setengah 1 dibagi cos 0 itu 1 bagi 1 itu 1 ditambah cos 0 itu 1 kuadrat 1 ya, berarti ini setengah ditambah setengah jawabannya 1 yang E. Soal selanjutnya soal nomor 9, limit X mendekati V per 2, 1 dikurang sin kuadrat X per sin setengah X dikurang cos setengah X ya. Jadi limit X mendekati V per 2
1 dikurang sin kuadrat X per, oh ya ini kuadrat ya, jadi sin setengah X kalau dikuadratkan jadi sin kuadrat setengah X dikurang 2 dikali sin X dikali dengan cos X, berarti 2 sin setengah X cos setengah X ditambah cos setengah X dikuadratkan jadinya cos kuadrat setengah X ya. Nah ini nilainya 1 nih, sin kuadrat setengah X ditambah dengan cos kuadrat setengah X itu nilainya 1 ya, ingat rumus identitas. Jadi limit X mendekati V per 2, oh ya ini kita bisa faktorin ya, 1 dikurang sin X 1 ditambah sin X dibagi dengan min 2 sin setengah X cos setengah X. Ingat lagi ya, kalau sin setengah X cos setengah X ini tuh hasilnya sin X, berarti kakak tulis 1 dikurang sin X, bisa dicoret-coret jadi 1 ditambah sin X, X itu 90 derajat, 1 ditambah sin 90 itu 1 tambah 1 2 ya, jadi jawabannya yang E. Nomor 10 SBMPTN 2016, limit X mendekati 0 X kuadrat sin X dikurang setengah sin X dikali dengan akar X per X pangkat 3 per 2 ya. Ini sin X nya kita bisa keluarin nih, limit X mendekati 0 sin X nya kita keluarkan buka kurung, tersisa X kuadrat dikurang tersisa setengah akar X dibagi dengan X pangkat 3 per 2 itu sama dengan X pangkat 1 dikali dengan X pangkat setengah X akar X. Jadi kakak tulis X akar X. Untuk limit trigonometrik sin X dibagi X itu bisa dicoret, coret. Jadi ini hasilnya 1 ya. Nah tinggal tersisa limit X mendekati 0 X kuadrat dikurang setengah akar X dibagi dengan akar X, kita rasionalkan dikali akar X per akar X, limit X mendekati 0 X kuadrat dikali dengan akar X itu X kuadrat akar X dikurang setengah akar X dikali dengan akar X itu setengah X dibagi dengan akar X dikali dengan akar X itu X, jadi sama dengan X nya kita keluarin, X buka kurung X akar X dikurang setengah dibagi dengan X. Di limit kalau udah bisa kecoret berarti cara kita bener nih ya, kemungkinan dia nggak bakalan 0 per 0 lagi, kita tinggal ganti deh nilai X nya dengan 0 akar 0 itu 0 dikurang setengah, jadi jawabannya min setengah yang E ya. Soal selanjutnya nomor 11, limit H mendekati 0 cos X tambah 2H dikurang dengan cos X min 2H per H akar 4 min H kuadrat. Kalian tuh harus hafal rumus dari cos A dikurang dengan cos B, rumusnya min 2 sin setengah A ditambah B sin setengah A dikurang B. Jadi limit H mendekati 0 ini langsung aja ya, ini anggap A nya sedangkan ini anggap B nya, jadi min 2 sin setengah kamu tambahin X ditambah X itu 2X sedangkan 2H ditambah dengan min 2H itu habis ya, ini tutup kurung sin setengah kurangin X dikurang X itu habis, sedangkan 2H dikurang dengan min 2H itu jadi 4H dibagi dengan H akar 4 dikurang H kuadrat. Limit H mendekati 0 min 2 sin X dikali dengan sin 4H dikali setengah itu 2H dibagi dengan H. Ini kakak temeninnya di sini ya. Jadi H-nya ditaruh di sini dikali dengan 1 per akar 4 min H kuadrat. Nah, di sini kan bisa dicoret nih sin 2H dibagi H, coret, jadi jawabannya 2 ya. Sama dengan ini min 2 sin X dikali dengan ini 2 dikali 1 per H-nya ganti sama 0 ya. 0 kuadrat itu 0, 4 dikurang 0 itu 4, akar 4 itu 2. Ini coret-coret, jadi jawabannya min 2 sin X yang C ya.
Soal selanjutnya, nomor 12 SBMPTN 2016 ya. Diketahui fx-nya x kuadrat ditambah ax ditambah b dengan f3-nya sama dengan 1 ya. Ini kakak langsung masukin aja deh, x itu 3, nanti nilainya 1. Berarti ini f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah x-nya ganti dengan 3. 3 dikali a itu 3a ditambah b sama dengan 1. 3a ditambah b sama dengan 3 kuadrat 9. 9 pindahin ke kanan jadi min 9. 1 dikurang 9 itu min 8. Ini persamaan yang pertama ya. Untuk persamaan yang kedua dapatnya dari limit. Limit x mendekati 3, x min 3 per fx itu sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b dikurang f3-nya itu sama dengan 1 ya. Ini 1, nilainya udah ada setengah. Ini kalau udah ada nilainya, mending kita pakai cara turunan. Turunan dari x itu 1, min 3 itu nggak ada ya. Per x kuadrat itu turunannya 2x ditambah ax itu turunannya a. Sedangkan b min 1 turunannya 0. Ini sama dengan 1/2. Jadi 2x ditambah a itu sama dengan 2. Nilai x-nya itu sama dengan 3. Ditambah a sama dengan 2. A sama dengan 2, 2 kali 3, 6, pindah ke kanan jadi min 6, nilai A-nya sama dengan min 4 ya. Kita tinggal cemplungin ke sini nih, 3 dikali min 4 ditambah B sama dengan min 8. Min 12 ditambah B sama dengan min 8, jadi B-nya sama dengan min 8 ditambah 12. B sama dengan 4. Yang ditanya A ditambah B sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, nomor 13. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah b. Jika fb tambah satunya sama dengan 0 dan limit x mendekati 0 fx tambah b per x, nilainya udah ada min 1, yang ditanya A ditambah 2b ya. Limit x mendekati 0, kalau fx-nya x kuadrat ditambah x tambah b, kalau fx tambah b ya ganti nilai x itu dengan x ditambah b kuadrat ditambah a buka kurung x ditambah b ditambah b dibagi dengan x sama dengan min 1 ya. Ini kita jembrengin dulu ya. Jadi limit x mendekati 0, x tambah b kuadrat itu x kuadrat ditambah 2bx ditambah b kuadrat ditambah a dikali x itu ax ditambah ab ditambah b dibagi dengan x, nilainya sama dengan min 1 ya. Kalau limit jika diketahui nilainya, mending kita pakai cara turunan aja. X kuadrat turunannya 2x, 2bx turunannya 2b, ax turunannya a, kalau b kuadrat sama ab dan b ini konstanta, turunannya itu 0. Dibagi dengan 1 sama dengan min 1. Ini kali silang ya. Jadi 2x ditambah 2b ditambah a sama dengan min 1. Ganti nilai x itu dengan 0 ya. 2 dikali dengan 0 ditambah 2b ditambah a sama dengan min 1. 2 kali 0 itu 0. Jadi 2b ditambah a sama dengan min 1 ya. Ini langsung nih ketemu jawabannya. 2b ditambah a itu nilainya min 1. Yang B ya. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Kita coba nomor 14 ini menggunakan cara turunan ya. Dari limit x mendekati v akar 5 ditambah cos x min 2 per v min x kuadrat. Turunan dari min 2 ini kita coret aja. Turunan akar itu cara cepatnya turunin dalamnya dulu. Kalau 5 nggak ada turunannya. Kalau cos x turunannya apa? Minus sin x dibagi 2, ini 2 dari sananya ya, ini rumus cepat. Akar 5 ditambah cos x dibagi dengan turunan dari v min x kuadrat. Pangkatnya itu turun ke bawah jadi 2, buka kurung v min x, pangkatnya berkurang 1 jadi 1 dikali dengan turunan v min x. Kalau v turunannya nggak ada ya, atau 0. Kalau min x turunannya min 1 sama dengan min sin x dibagi 2 akar 5 ditambah cos x dibagi dengan 2 dikali min 1 min 2. Min 2 buka kurung v min x ya. Nah ini minnya coret nih, coret. Jadi sama dengan sin x
dibagi, oh ya ini 2 kali 2 4 ya, di sini 4 buka kurung V min X akar 5 ditambah cos X ya. Nah, karena di sini X mendekati V, X-nya tidak sama dengan 0, maka kita main kotak-kotakan. Jadi kotaknya itu sama dengan X min V. Bagaimana caranya? Nanti sin X-nya itu harus ada unsur-unsur kotak X min V. Nah, ini berarti sama dengan sin X itu kan sama dengan sin buka kurung V min X ya. Ya, harus ingat ya, kalau menggunakan 180 itu tetap dia sin tetap jadi sin, kecuali kalau di sini menggunakan 90 derajat, yang tadinya sin berubah jadi cos. Kalian tuh harus hafal sifat-sifat 90 derajat, 270 dan 180 derajat ya. Itu bagaimana cara perubahannya. Dibagi dengan 4 buka kurung V min X dikali dengan akar 5 ditambah cos X ya. Di dalam limit trigonometri, kalau ininya udah sama nih, kita bisa coret nih, coret, jadi hasilnya 1 ya. Berarti sama dengan 1/4 dikali dengan 1 per akar 5 ditambah cos X. X itu 180 derajat, cos 180 derajat itu nilainya min 1, sama dengan 1/4 dikali 1 per 5 ditambah min 1 itu 4, akar 4 itu 2. Jadi jawabannya 1/8 yang B ya. Soal selanjutnya nomor 15. Nah, di sini ada X mendekati setengah V, X-nya nggak menuju 0, berarti kita main kotak-kotakan. Kotaknya itu sama dengan X dikurang setengah V ya. Jadi yang cos X ini harus dirubah ke dalam unsur-unsur yang ada kotaknya, X min setengah V ya. Nah, cuma kamu harus ingat dulu nih. Di sini kakak tulis ya rumusnya, nih inget banget. Jadi kalau ada cos X itu sama dengan sin buka kurung V per 2 dikurang X. Sama dengan sin minnya keluar buka kurung X dikurang V per 2. Atau cos kuadrat X itu sama dengan minus, kalau dikuadratkan minusnya habis. Jadi ini sin kuadrat X dikurang V per 2 ya. Jadi limit X mendekati setengah V, 4 buka kurung X min V, cos kuadrat X kakak tulisnya sin kuadrat X dikurang V per 2 dibagi, ini min 2 nya kakak keluarin ya, ini min 2 ini kakak keluarin nih, min 2 V buka kurung X dikurang V per 2 biar berbentuk kotak, karena kotaknya itu X min setengah V, tangen X dikurang V per 2 ya. Jadi kakak tulisnya gini nih, limit X mendekati setengah V, di sini ada 4 X min V per min 2 V dikali dengan kuadratnya kakak jembrengin atau nulisnya 2 kali sin X min V per 2 per temennya itu X min V per 2 ya. Di sini ada sin X min V per 2 itu temennya tangen X min V per 2 ya. Ini kakak bisa coret hasilnya 1, ini coret hasilnya 1. Ingat ya, limit trigonometri itu sin dan tangen bisa langsung dicoret. Jadi hasilnya sama dengan ganti nilai X nya dengan setengah V, 4 buka kurung setengah V dikurang V dibagi dengan min 2 V, 4 buka kurung setengah dikurang 1 min setengah V dibagi dengan min 2 V. Bisa dicoret, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi hasilnya sama dengan min 2 dibagi min 2. Hasilnya 1 yang D ya. Nah, itulah 15 soal limit trigonometri atau limit aljabar ya. Kalian bisa pahami, pelajari. Insya Allah kakak akan selalu mengupload 7 bab TKA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.